Jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal ada dua cara. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Dan yang kedua dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Untuk kali ini kita akan belajar dengan cara yang pertama ya, yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Sedangkan untuk cara yang kedua nanti ada di video yang selanjutnya. Jadi part 2-nya nanti ada di deskripsi ya. Nah, adik-adik bisa memilih menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Jadi lebih enak yang mana, nyaman yang mana, itu boleh cara yang satu atau cara yang kedua. Nah, untuk kali ini kita akan belajar menggunakan cara yang pertama ya. Jadi sekaligus kita bahas mana yang bisa digunakan menggunakan cara satu. Jika tidak bisa, berarti kita gunakan cara yang kedua seperti itu. Langsung saja. Untuk mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000, ini hanya bisa digunakan jika penyebutnya itu memungkinkan untuk diubah ke dalam bentuk per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, contohnya 2/3. Misal, ini bisa diubah tidak ke dalam bentuk per 10? Bisa tidak angka 3 ini penyebutnya diubah, menjadi angka 10, coba dikalikan angka berapa? Kan tidak bisa. Terus, kita coba diubah ke bentuk per 100, per 100 ini juga nggak bisa. Per 100 ini angka 3 dikalikan angka berapa kalau diubah ke per 100? Kan juga nggak bisa. Nah, terus kalau kita ubah ke bentuk per 1000, ini angka 3 dikalikan berapa biar jadi angka 1000 kan juga nggak bisa. Maka untuk pecahan yang seperti ini, 2/3, ini berarti hanya bisa digunakan, kita gunakan cara yang kedua, yang nanti di video yang lainnya, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contoh soal-soal yang bisa diubah dengan menggunakan cara yang pertama. Jadi kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, Kakak punya 3 contoh soal. Yang pertama, contoh yang pertama 4/5, sedangkan contoh yang kedua yaitu 12/25, dan contoh yang ketiga yaitu 3/8. Langsung saja untuk yang pertama yaitu 4/5. 4/5 jika diubah ke dalam bentuk desimal, ini berarti penyebutnya kita ubah ke dalam bentuk per 10. Nah, catatan, jika penyebutnya ingin diubah ke dalam bentuk per 10,
kita bisa menggunakan atau kalikan dengan angka 2 bisa, 5 juga bisa. Nah, balik lagi ke soal 4/5 jadikan ke dalam bentuk penyebut per 10. Berarti ini kita 5 menjadi 10 kan dikalikan 2. Jika jika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Jika per 10, maka bentuknya di belakang koma ada satu tempat. Nah, polanya seperti ini. Nah, yang belakang ini nanti diisi pembilangnya, yaitu angka 8. Terus yang depan ya jelas angka 0. 0,8. Jadi contoh soal yang pertama 4/5 diubah ke dalam bentuk desimal sama dengan 0,8. Seperti itu. Cukup jelas ya. Terus kita lanjut ke soal yang kedua. 12/25. 12/25 ini berarti kita ubah ke penyebut per berapa? Kan per 100. Per 10 nggak bisa. Per 100 yang paling dekat. Nah, catatan juga untuk mengubah ke dalam bentuk penyebut per 10 ini maka adik-adik bisa mengkalikan dengan angka bisa angka 2, bisa angka 4, bisa angka 5, bisa angka 25. Nah, jadi tergantung 25 kalau kita ubah ke bentuk 100 berarti ini kan jelas dikalikan berapa? Dikalikan angka 4. Jadi adik-adik perlu perlu yang belum lancar perkalian, kali ini perlu latihan perkalian. 25 kali 4 maka pembilangnya juga dikalikan 4. 12 dikalikan 4 sama dengan 48. Nah, kalau per 100 maka di belakang koma ada 2 tempat. Diisi pembilangnya. Jangan lupa. 4, 8. Maka yang depan angka 0. Jadi untuk soal yang nomor 2, 12/25 diubah ke dalam bentuk desimal sama dengan 0,48. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya. 3/8. 3/8 ini kita ubah ke penyebut per 1000. Nah, nanti lama-lama adik-adik juga hafal kok angka-angka yang mana yang harus kita ubah ke penyebut 10, per 100, atau per 1000. Nah, angka 8 ini itu, catatan untuk mengubah ke penyebut 1000 itu maka kalikan dengan angka bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 8, bisa 125. Nah, untuk soal yang ini penyebutnya 8, untuk diubah ke 1000 kan berarti harus kita kalikan dengan angka 125. Maka yang atas juga pembilangnya 125. 3 dikalikan 125 sama dengan berapa? 375. Karena per 1000 di bawah ya. Per 1000 itu berarti di belakang koma ada 3 tempat. 3
0,375. Berarti untuk soal yang nomor 3, 3/8 diubah ke dalam bentuk desimal sama dengan 0,375. Seperti itu. Cukup mudah ya, adik-adik. Nah, untuk pertanyaan, adik-adik bisa tanyakan di komen dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Bye bye.